Henry Agusti. Yuk, kekuat gitu. Henry Agusti. Umurnya berapa? 39 tahun. Warga mana gitu? Warga Pasar Teli. Asal Teli. Apa Gus kau nih Gus? Ngapa Gus? Cabulan. Sebulan. Berapa korban Gus? Yang ku bawa 10 tapi yang banyak yang tidak berhasil. Banyak yang lepas sih. Yang berhasil berapa? Berhasil tuh paling cium baik cium itu tempel. Kesal, sedih, dan marah bercampur aduk. Ini dirasakan NS saat tahu keponakannya menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan oknum guru ASN bernama Henry Agustian. Ia berharap aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman kebiri untuk oknum guru SMP Negeri 1 Muara Saling, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan tersebut. Berhenti jadi PNS, gak usah balik lagi, dikebiri, setelah itu masukin ke kandang harimau atau kandang buaya. Iya. Yo, Betul, ya. itulah untuk orang anak kecil. Kalau bunuh dek masih ada masalahnya. Kalau jambret dia lapar, jambret wajar. Kalau ini penyakit merusak masa depan. Berkat laporan NS ke SPKT Polres Lubuk Linggau, Henry Agustian diringkus tim Macan Satreskrim Polres Lubuk Linggau. Guru bahasa Indonesia itu diamankan di rumah orang tuanya di Pasar Bukit Sulap, Kelurahan Ulak Surung, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Saat diamankan, anggota juga menyita barang bukti pakaian korban, sepeda motor Yamaha X-Ride, helm motif Hello Kitty, dan jaket tersangka. Kepala SMP Negeri 1 Muara Saling, Yuli, mengaku terkejut dengan kabar penangkapan tersangka Henry Agustian. Menurutnya, selama menjadi guru, Henry tergolong tidak dekat dengan siswanya, bahkan terkesan ditakuti peserta didiknya. Deket kah? Daring itu tuh dia kurang kayak mana ya? Memang dia kurang dekat dengan siswa. Oh, justru kurang deket ya? Nah, siswa takut sih, dia tuh kan ngomongin peringat. Jadi nggak ada kayak di sekolah tuh kan biasanya ada guru yang yang disenangi siswa gitu ya? Ya senang guru siswa dengan itu. Karena Kalau bahasa kita tuh gak marah ya Bu ya? udah marah. Tersangka Agus yang telah beristri dan memiliki seorang anak perempuan ini diduga telah mencabuli belasan anak di bawah umur. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono melalui Kasat Reskrim AKP Muhammad Ismail menjelaskan saat ini sudah ada 4 laporan yang diterima Polres Lubuk Linggau dengan 11 TKP. Sementara masih dalam pengembangan kami, masih dalam pemeriksaan. Jadi yang bersangkutan sesuai laporan awalnya itu ada 4 laporan polisi, ada 2 di Polres dan 2 di Polsek. Kemudian setelah kita kembangkan ada kurang lebih 11 korban dalam ring waktu 2018 sampai 2020. Anak-anak yang menjadi korban yang bersangkutan atau tersangka, demikian. Apa kebenaran waktu kejadian dia tuh melakukannya sejak masih honorer, waktu masih bujang? Ada yang diberita-berita benar? Kalau dia itu infonya memang dia sudah nikah, kemudian melakukan tindakan seperti itu. Sejak tahun berapa nanti? 2018. Berarti sebelum tahun 2015 tidak ada. Misal tahun 2011 nih. Itu masih kita dalamin, tapi menurut hasil yang kita dapati sekarang mulai dari 2018. Kalau dari daerah kita nih misal Pak Lawang ada nih korban? Sementara yang ada itu yang baru melapor, yang baru terdeteksi itu baru dari Linggau. Dari Linggau semuanya? Iya. Oke. AKP Muhammad Ismail juga menegaskan polisi masih menelusuri kemungkinan adanya korban-korban lain. Mereka masih koordinasi dengan pihak sekolah tempat Agus mengabdi karena dikhawatirkan ada siswi tersangka yang telah menjadi korban. Untuk tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan tersangka saat merayu calon korbannya, simak video kami berikut ini. Agus apa? Henry Agusti. Yuk, kekuat gitu. Henry Agusti. Umurnya berapa? 39 tahun. Warga mana gitu? Warga Pasar Teli. Asal Teli. Apa Gus kau nih Gus? Ngapa Gus? Cabulan. Sebulan. Berapa korban Gus? Yang ku bawa 10 tapi yang
banyak yang tidak berhasil, banyak yang lepas sih. Yang berhasil berapa? Berhasil tuh paling kucium itu tempel tuh itu Yang sampai di Yang sampai aku perkosa? enggak nanti Hmm? Latih. nanti Sejak kapan itu? nanti Sejak kapan? sejak tahun 2018 2018. Hmm? Sampai sekarang? akhir 18 Nah, cara kamu bujuk tuh cara ngiming duit. Ay kakak. ini. Coba Iya, cerita Kak, siap, dulu cara itu salah sih kok. Cara ngiming-ngimingnya, modusnya jangan. Nggak, minta tolongnya antarin hadiah ke rumah dari kakak dikasih duit Soalnya TV bisa Sasarannya umur berapa? nomor kelas 6 diri masuk di 5 kandang ayo kadang 5. Cacat, Jadi nggak buat minta lagi tolong kau aku nak. lagi. minta tolong ngantarin hadiah ulang tahun modus Modusnya ulang tahun ya. Katanya kita ASN. nah, AS mana kita? Palawang Palawang. Ngajar apa kamu kan? bahasa Indonesia Guru gitu. Bahasa Indonesia. Punya anak. ada Anak berapa? sikau Tina ulah. Ino Ngapa gak berani ngelakukan? Tangan bre. Korban kita tuh apa? Cewek apa? cewek Cewek kan? Di mana? Anak-anak di bawah umur. Rata-rata di bawah umur. Di mana, Ben? di jalan Poros Lato. Yang terakhir kali TKP-nya di mana, Be? TKP-nya. Di jalan Poros Lato. Memang Di mana? sengaja yang dari awal tuh berniat nyari misalnya Udah. sasaran cuman Sedang lagi ada gawe motor temu dibujuk. Cara bujuknya mana itu? Oh, ngantar ini Ah. minta tolong ngantar kado ke ngasih Ah. duit. Tapi dibonceng gitu. iya terakhir di mana kak? terakhir di belakang ini tidak jadi Belakang mana? Belakang mana kak? Polres Belakang Polres. Dibawa ke mana kak? tidak Yang sempat kamu bawa yang mana? belum naik motor Yang sempat kamu bawa yang mana? Ngapa mikir banyak apa? Lupa kamu. itu sempat ada yang tempat dibawa tuh Hmm. ya bawa kalau lompat di kos teman pas sampai di TKP langsung balik ya itu nah Kamu Karena- tinggal ke itu Pak? ya langsung balik karena ada rasa hati tadi kan Rasa dalma. kasihan Ngapa kamu anak-anak nen itu? Kado penyakit. Hmm? Kau kasih apa anak itu setelah kau lakukan itu? kasih duit Duit berapa? 20.000. 20 sampai 30. Oh. punya Berapa anaknya? Siko PNS mana gitu, Kak? Palawang Apa, Kak? Guru. Rata-rata anak itu di bawah umur berapa? kelas 5 kelas 6 15 sampai 16. kelas 5 kelas 6 SD Nah, Nama kita siapa? Henry Henry. Diam ditanya. tinggal Ngapa pajak nasi jadi bubur? Ini kan gawe direncanakan sama kamu. nggak bertanggung jawabannya lagi Hmm. malu gak Pak? Malu tak? bukan malu lagi Psikolog Irwantoni menjelaskan para keluarga korban perlu memberikan perhatian pada korban pencabulan karena mereka rata-rata akan menjadi trauma atas kejadian pencabulan yang pernah mereka alami. Ada dua dampak ya. Yang pertama dampak secara fisik. Ya, fisiknya itu macam-macam, bisa luka, bisa lebam, bisa dia dicekik atau apa gitu. Yang kedua dampak psikologis. Nah, dampak psikologis juga macam-macam. Bisa jadi dia mengalami depresi nantinya, kemudian mengalami PTSD, jadi post traumatic syndrome disorder, atau dia mengalami semacam lagi itu gangguan yang lain, pokoknya gangguan psikologis. Dan itu ngelihatnya 3-6 bulan setelah kejadian. Nah, itu masih muncul atau tidak. Kalau masih muncul lewat 6 bulan, nah dia butuh terapi penguatan psikologis. Walaupun saat ini ketika dia jadi korban, itu pun tetap ada penguatan psikologis gitu. Begitu dampaknya Kak ya. Iya. Misalnya untuk pemulihan traumatiknya Kak, kayak mana tuh Kak? Nah, tergantung ya. Jadi setiap korban itu beda-beda. Ada yang nggak jadi trauma buat dia bisa nerima itu, dia coba untuk move on dari kejadian itu, selesai, tidak trauma buat dia. Tapi ada sebagian orang yang
yang sangat traumatik, takut ketemu sama laki-laki, takut ditinggal sendirian gitu ya, mesti ada orang tuanya. Nah ini butuh terapi. Jadi untuk tingkat terapinya tergantung dengan kondisi pasiennya gitu. Berarti selain terapi, apalagi untuk pemulihannya Kak? Atau dukung keluarga, atau gimana? Iya jelas. Jadi selain psikoterapi, butuh support ya, support dari keluarga terbesar. Makanya kebanyakan orang ini yang jadi korban itu, dia tambah bermasalah karena orang tuanya yang ngomongin si anak ini apa ya, tidak bisa jaga diri lah, kemudian macam labeling masyarakat juga bahwa dia anak yang nggak benar lah gitu. Nah ini akan jadi membuat anak ini semakin parah. Makanya dibutuhkan support, tetap disupport, tetap disayangi, kemudian tetap diperhatikan anak ini, baik itu pihak keluarga, di sekolah juga jangan jadi omongan sekolah, teman-teman yang sebaya, kemudian pihak gurunya juga jangan sampai ngomongin di depan dia gitu, sehingga dia akan merasa apa ya, menjadi nggak pede, minder gitu. Nah, ini perlu memang support dari lingkungan sih. Kalau untuk ini kan korban anak-anak Kak ya. Misal kalau untuk dewasa ada lagi nggak perbedaannya Kak? Maksudnya dalam psikologinya sama pemulihannya? Kalau dewasa sih dia kan punya kemampuan melawan biasanya sih. Nah itu jadi dewasa dia lebih punya sikap untuk bisa melawan. Tapi ada juga sih yang trauma gitu. Cuman tidak separah anak-anak gitu ya. Karena anak-anak ini kan dia akan masuk ke alam bawah tidak sadar dia. Kebanyakan nanti akan berefek jangka panjang gitu. Misalnya dia kejadiannya kayak kemarin kan Kak, orang tuanya sendiri gitu yang melakukan itu. Nah itu pasti traumatik. Misalnya dia ketika dia besar bakal trauma ke keluarga atau kayak mana, itu bakal terjadi nggak Kak? Itu tadi tergantung dengan pribadi masing-masing. Jadi kita ini punya daya lenting jiwa gitu ya. Ada jiwa yang dia punya stresor yang tinggi, tapi dia bisa tetap stabil. Tapi ada goncangan sedikit aja dia bisa drop. Nah saya nggak tahu anak ini, dia gimana daya lenting jiwanya. Dan itu tergantung dengan bagaimana pola asuh orang tuanya, bagaimana lingkungan membentuk dia, bagaimana pemahaman dia tentang situasi itu. Tapi yang jadi masalah adalah pelakunya adalah orang tuanya sendiri kan. Nah itu juga kita perlu lihat lagi ya. Apakah memang ini bapaknya memaksa ke dia, atau karena dia takut menolak untuk ketika diajak oleh ayahnya nggak berani nolak, macam-macam tuh faktornya. Tapi kalau memang jadi paksa, nah ini akan berdampak psikologis juga. Cuma kita lihat dulu, saya butuh periksa dulu apa yang terjadi pada anak ini gitu loh. Oke Kak, terakhir Kak, saran kita kepada orang tua dan pada anak-anak gimana menjaga dirinya gitu Kak? Ya, terutama orang tua itu butuh sensitif ya, butuh tahu tentang kondisi anak. Jadi lihatlah perubahan sikap anak. Misalkan tadi dia ceria, dia suka main, dia suka senyum, ketawa, kemudian ujuk-ujuk jadi pendiam, suka menangis, kemudian atau mengeluh apa gitu. Nah orang tua masih sensitif, jangan biarlah anak-anak juga sih. Jadi orang tua butuh dekat dengan anak supaya tahu kondisi anak dan supaya dia mau cerita sama anak. Tuh. Kemudian untuk anak-anak, coba ajari seks edukasi. Apa itu seks edukasi? Dia mengenal anggota tubuh mana saja yang boleh dipegang, yang boleh disentuh, mana saja anggota tubuh yang tidak boleh disentuh, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kalau ada yang mau memegang atau menyentuh. Ajari dia bagaimana dia berteriak, bagaimana dia mengadu, bagaimana dia meminta pertolongan kepada lingkungannya. Itu mesti diajari. Sehingga dia punya kemampuan ketika ada yang mau mencoba untuk melakukan yang macam-macam, dia bisa punya antisipasi. Nah, kebanyakan anak-anak yang jadi korban, ini anak yang pendiam, yang nggak ngomong gitu. Maka dia akan semakin, pelaku semakin enak untuk melakukan tindakan pelecehan terhadap anak tersebut gitu. Berarti pentingnya edukasi untuk anak-anak ya dari dini ya? Iya, betul, seks edukasi. Di rumah, di sekolah tuh ada seks edukasi harusnya. Oke, itu aja Kak. Berarti kalau ada psikologinya yang tadi tuh Kak ya? Dari yang dari fisik tadi juga ada, sama kejiwaannya Kak tadi ya? Iya, ada psikisnya, psikologisnya. Oke, siap. Kasih ya Kak. Oke, siap. Nanti boleh kirim foto Kakak nggak? Untuk ini. Di Facebook saya aja banyak, pilih aja yang iya. Siap. Kasih Kak. Yuk.
Atas perbuatannya, tersangka Agus dijerat tindak pidana pencabulan anak di bawah umur sesuai dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Harian Pagi Linggau Post Channel mengabarkan.